Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri Artisya. Ini saya akan melakukan analisis faktor yang telah ditugaskan dengan data dari HAIR. Yang ini di data Haba 200. Buka. Nah, ini adalah data yang muncul, data dari Haba 200 yang akan kita lakukan uji untuk analisis faktor. Oke, langkah pertama yang kita akan lakukan itu kita tekan ini analyze, lalu di sini ada dimensi reduction factor. Nah, kita akan memasukkan variabel x6, x7, x8 sampai dengan x18. Untuk penjelasan lebih lanjut itu sudah ada materi yang dikirimkan dengan penjelasan mengapa harus x6 sampai x18. Kita kasih masuk sampai x18. Lalu selanjutnya deskriptif, kita centang semuanya. Continue, lalu rotation, ini Varimax, bercontinue, setelah itu oke. Kita tunggu. Nah, ini adalah data hasil yang kita peroleh dari hasil analisis faktor tadi. Kita ke KMO untuk cek. Nah, nilainya ini ada nilai KMO-nya itu sebesar 0,632 dan nilai signifikannya itu 0,001, di mana nilai ini itu digunakan untuk melihat variabel apakah nilainya ini memenuhi untuk syarat dilakukannya analisis faktor atau tidak. Dengan syarat nilai KMO-nya itu harus sebesar 0,50 atau di atasnya dan nilai signifikasinya itu di bawah 0,05. Selanjutnya, karena ini sudah memenuhi syarat, kita lihat lagi di anti-image matrixnya. Di sini. Nah, di anti-image matrix ini kita perlu melihat nilai dari X6 sampai X18 itu nilainya sudah 0,5 atau di atas 0,50. Kita cek X6 itu, ini yang kita cek yang ada tanda pangkat A-nya. Di X6 ada 0,89, X7 0,6, X8 0,5, selanjutnya 0,9, 0,7, 0,4. Nah, di 0,465 ini tidak memenuhi syarat, yaitu 0,5. Jadi, kita tandai ternyata ada di variabel X11. Lalu kita lihat lagi apakah masih ada. Selanjutnya ada 0,6, 0,9, 0,5, 0,5, 0,9, 0,419, dan 0,558. Nah, ternyata diketahui kita mendapatkan lagi satu, yaitu 0,419. Berarti kita memperoleh ada dua variabel yang tidak memenuhi syarat, yaitu di X11 dengan di X X17. Nah, kita lihat nih nilai yang tidak memenuhi syarat tersebut, yang paling kecil itu yang mana? Ternyata ada di X17 ya, dengan nilai 0,419. Lalu bagaimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya itu kita hilangkan atau kita buang variabel tersebut lalu kita ujikan ulang. Caranya sama, yaitu analyze dimensi produk faktor. X17-nya kita kasih keluar, lalu kita uji ulang.
Nah, ini kita periksa kembali nilai KMO-nya. Oke, sudah memenuhi syarat. Kita kembali ke anti image matriksnya yang anti image korelasinya. Sini kita perhatikan nilainya satu per satu, 0,6, 0,6, 0,5, 0,7, 0,7, 0,7, 0,65, 0,6, 0,5, 0,5, 0,5, dan 0,7. Nah, ternyata setelah kita melakukan uji ulang dengan membuang X17-nya, nilai yang kita dapatkan itu sudah memenuhi syarat semua. Nah, untuk tahap selanjutnya lagi, kita ke komunalitis. Oke, untuk di tabel komunalitis ini, tabel ini itu menjelaskan bahwa untuk X6 dan X18 itu kita melihat apakah ada faktor atau tidak. Dengan syaratnya itu pada tabel komunalitis adalah setiap indikatornya eh, harus memiliki nilai sebesar 0,5. Jika terdapat nilai yang kurang, maka indikator yang kurang tersebut itu harus kita buang dan kita lakukan lagi pengujian ulang. Nah, kita cek untuk X6-nya itu ada 0,7, oke, di atas 0,5. Terus ini lagi X7 0,7, 0,9, 0,8, 0,6, 0,7, 0,6, 9. Nah, ternyata kita bisa lihat di X15 nilai indikatornya itu tidak mencukupi syarat. Jadi kita lakukan analisis lagi dengan membuang X15-nya. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. X15-nya kita buang. Oke, kita lakukan. Nah, kemudian kita cek kembali di nilai KMO-nya. Oke, ini nilainya memenuhi syarat, yaitu 0,6 dan ini 0,001. Terus kita cek lagi anti-image matrix correlation-nya, semuanya. Kita cek yang berpangkat A ya, 0,7, 0,7, 0,6, 0,6, 0,5. Oke, ini sudah memenuhi syarat. Nah, kita kembali ke commonalities-nya. Nah, di tabel ini kita lihat kembali apakah masih ada nilai yang di bawah 0,5. Berdasarkan tabel ini yang kita lihat ternyata sudah tidak ada. Jadi ini memenuhi syarat bahwa ini termasuk faktor. Lalu kita lihat lagi di total variance explain-nya. Nah, di tabel total variance explain ada 4 yang termasuk faktor. Di sini kita cek di total ada 4. Mengapa saya bilang, oke, kenapa saya bilang tadi ada 4 faktor? Karena syarat initial agent values itu syaratnya di atas satu atau sama dengan satu. Jadi, 1 sampai 4 ini termasuk dalam faktor, sedangkan 5 sampai 11 nilainya itu tidak mencukupi. Jadi, dari ke 11 variabel ini ternyata yang memiliki faktor itu cuma 4. Selanjutnya kita lihat di komponen matriksnya. Nah, kita lihat di komponen matriksnya karena tadi itu terbentuk 4 faktor yang kita sudah ketahui yang ada di sini terbentuk faktor lalu kita. Nah, di sini kita bisa melihat indikatornya itu yang mana? Yang ini yang X6 sampai X18. Kita lihat apakah indikator tersebut masuk di faktor 1 kah, atau faktor 2 atau faktor 3 atau faktor 4. Kita bisa melihatnya. Nah, untuk memudahkannya, kita itu bisa lihat di sini rotate komponen matriksnya. Di rotate komponen matriks ini mempermudah kita untuk melihat apakah indikator tersebut, yaitu indikator X6 sampai X18 itu masuk di mana? Masuk di 1, 2, 3, ataupun 4. Kita lihat dengan syarat
itu nilainya harus di atas 0,5. Tidak peduli dia minus ataupun tidak. Jadi kita bisa lihat dari X6 dia tidak memenuhi. Oh, mungkin bisa kita begini. Faktor satu yang memenuhi untuk masuk faktor satu itu indikator apa saja? Ternyata ada indikator X9, X11, X16, dan X18. Lalu di faktor kedua yang masuk itu indikator X7, X10, X12. Oh, itu saja. Lanjut di faktor 3 ternyata yang masuk itu ada indikator X6. X6, X11, dan X13 ternyata. Di bawahnya ini sudah tidak masuk. Lanjut di faktor 4 yang masuk itu ada indikator X8. X8 dan ini ternyata terakhir X14. Dari sini bisa kita lihat yang masuk faktor faktor satu itu indikator apa saja, faktor 2 yang masuk indikator apa saja, begitupun dengan faktor 3 dan faktor 4. Nah, itu untuk melakukan analisis faktor. Itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.